Bab 3460. Mutiara Bintang. Saat perjalanan menuju istana, Erikin berjumpa dengan Mita Yan. Di bawah sinar rembulan, Mita Yan duduk di depan istana sambil memainkan kecapi. Malam yang indah ditemani alunan musik yang merdu. Erikin berdiri di paviliun sejenak. Meski dia tidak mengerti musik, juga bisa mendengar alunan musik yang kadang cepat kadang lambat ini membuat orang merasa sangat kacau. Tuan istana memiliki keterampilan kecapi yang luar biasa. Tapi, musik apa ini? Merdu sekali. Setelah mendengar satu musik ini, Erikin baru berbicara. Hanya sebuah musik lokal Kingsu, ujar Mita Yan sambil tersenyum. Tiba-tiba muncul niat untuk memainkannya. Terima kasih, sudah memujinya. Kamu pasti sudah menunggu lama, kan? Tidak, aku juga tidak ada hal yang mendesak. Apakah Tuan Istana Yan sedang pusing karena masalah rapat terbesar? Ujar Erikin. Iya, rapat terbesar segera dimulai. Rapat ini akan berhubungan dengan masa depan Kingsu. Aku tidak boleh menunjukkan kekhawatiranku di depan umum, tapi hati ini pasti merasa tidak tenang. Erikin menganggukkan kepalanya. Meski Mita Yan masih kecil, dia sudah menjadi pemimpin satu daerah, harus bertanggung jawab atas semua kultivator Kingsu. Dari luar dia kelihatan sangat tenang, tapi dalam hatinya merasa sangat kacau. Tuan Istana, aku bisa mengerti perasaan hatimu ini. Tetua Sun dan Sierra Qin masih tidak tahu, kan? Ujar Erikin. Aku mana mau membiarkan mereka berdua tahu. Kamu adalah kultivator wilayah asing, aku barulah tidak begitu takut kamu tahu, ujar Mita Yan sambil tersenyum. Kamu tengah malam datang mencariku, ada urusan apa? Mita Yan memanggil pelayan menyajikan teh untuk Erikin, lalu duduk berhadapan dengannya. Betul, aku ingin tahu lebih hal-hal yang berhubungan dengan rapat terbesar. Terutama dalam sisi berbahaya, ujar Erikin dengan ekspresi wajah serius. Pada saat pesta malam dia tidak menganggap penting ancaman dari Yoki Sing, tapi mengingat semua hal yang berhubungan dengan rapat terbesar. Dia juga menyadari pemahaman terhadap rapat terbesar ini masih sedikit dan tidak cukup. Yoki Sing mengatakan apa saja padamu. Mita Yan adalah orang pintar, dia segera menyadarinya. Dia bilang rapat terbesar sangat berbahaya. Jadi, aku ingin tahu, sebenarnya sebahaya apa atau dia hanya sedang menipuku? Ujar Erikin. Apa yang dia katakan benar, tapi aku tidak bisa memberitahu padamu, ujar Mita Yan. Kenapa? Erikin tercengang. Karena aku juga tidak tahu akan ada bahaya apa. Ketika Mita Yan mengatakan perkataan seperti ini, Erikin langsung membelalakan kedua matanya. Tuan Istana Yan, kamu jangan bercanda denganku dong. Sebagai seorang ketua, dia mana mungkin tidak tahu kondisi rapat terbesar. Kalau begitu, bagaimana dengan nasib para kultivator Kingsu? Aku tidak bercanda denganmu, rapat terbesar diselenggarakan di tempat yang sangat berbahaya dan kacau, ujar Mita Yan dengan suara serius. Kamu ingin mengetahui, aku harus dari awal menceritakan asal-usul rapat terbesar ini dan tujuan dari rapat terbesar ini. Pencipta pertama rapat terbesar ini adalah seorang master mulia yang menyelamatkan dunia. Tapi, tujuannya malah bukan demi membawakan keuntungan bagi kultivator manusia. Rezeki yang ada di dalam rapat terbesar sangat sedikit. Rapat terbesar ini ada karena demi menjaga keseimbangan daratan besar ini, termasuk manusia dan iblis monster. Ini juga alasan kenapa daratan besar ini bisa damai selama bertahun-tahun dan tidak terjadi kekacauan besar setelah peperangan besar kultivator biasa dan iblis monster. Erikin,
Apa kamu pernah mencurigai, kenapa berbagai pihak kuat di daratan Jiushu mendengar perintah Istana Bintang? Lalu, kenapa Istana Bintang mendidik para kultivator secara tanpa pamrih dan tidak menghalangi mereka yang ingin pergi? Lalu, kenapa sesama daratan Jiushu tidak pernah terjadi perebutan wilayah dan sumber daya? Aku bersedia mendengar ceritanya. Erikin mengerutkan kening, dia menyadari hal yang akan dikatakan Mitayan merupakan bagian terpenting. Semua ini karena adanya rapat terbesar. Tatapan Mitayan berbinar. Apa yang paling dibutuhkan kultivator? Bukan pil mujarab maupun teknik, melainkan Reiki, batu roh. Semua batu roh dan Reiki langit dan bumi berada di tangan Master Mulia, atau bisa dibilang Master Mulia yang menyimpan semua ini. Rapat terbesar yang diadakan 2000 tahun sekali, akan memutuskan klan iblis dan daratan Jiushu masing-masing mendapatkan berapa banyak batu roh dan biji roh. Di waktu bersamaan juga memberikan Istana Bintang 9 wilayah memulihkan sumber daya pelatihan. Jadi, Istana Bintang 9 tidak perlu bersaing dengan pihak kuat lain mendapatkan sumber daya pelatihan, juga tidak perlu seperti sekte mengikat para murid. Alasan Istana Bintang memiliki kedudukan yang tinggi, karena tidak ikut dalam persaingan keuntungan, malah bisa bekerja sama dengan kultivator Jinzu untuk bersama ikut dalam persaingan rapat terbesar. Sekte besar lain tidak memiliki kekompakan seperti ini. Tapi, bagaimana kalau ada pihak yang ingin menggantikan posisi Istana Bintang? Tanya Erikin. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Karena pada saat direbut, dia akan menjadi Istana Bintang baru atau dilenyapkan oleh 8 area lainnya. Pada saat keseimbangan ini menguntungkan semua orang, tidak ada orang yang ingin menghancurkannya, ujar Mitayan dengan percaya diri. Ini juga alasan kenapa Longsu sangat kuat, tapi hanya berani diam-diam mengembangkan kekuatan mereka, juga tidak berani menyerang wilayah lain, ujar Erikin. Selain itu, juga ada satu alasan. Karena ini, Mitayan membalikkan telapak tangannya, muncul sebuah cahaya terang di tangannya. Cahaya ini terkumpul di telapak tangannya, kemudian muncul batu mutiara putih yang terang. Setelah batu mutiara ini muncul, Erikin merasa dimensi di sekitarnya mulai bergetar. Seolah-olah batu mutiara ini memiliki kekuatan yang kuat. Erikin merasa bahwa batu mutiara ini adalah benda ajaib, melebihi barang dewa yang dia miliki. Benda ini, Erikin membelalakkan matanya melihat benda ini. Benda ini bernama Mutiara Bintang. Suara Mitayan menjadi lebih tegas, mengucapkan benda ini dengan hormat. Mutiara ini melambangkan sebuah kekuasaan. Orang yang memiliki benda ini adalah penguasa Kingsu yang sesungguhnya. Mutiara ini seolah-olah sebuah kunci utama, mengendalikan seluruh batu roh Kingsu. Di waktu bersamaan, mutiara ini melambangkan wakil Kingsu di rapat terbesar. Juga karena benda ini, Longsu yang ingin menguasai wilayah lain, juga tidak bisa. Seusai berkata, Mitayan menyimpan kembali mutiara bintang ini. Benda ini berasal dari satu batu mutiara Master Mulia. Sekarang ada 14 buah, dipegang oleh 9 tuan istana dan 5 kaisar iblis. Asalkan benda ini berada di tangan kami, Longsu tidak akan bisa merebut wilayah-wilayah ini. Bersambung.